Malam Cik Shirley. Piye kabare? Baru tadi aku bilang aku gak mau live ya. Aku capek. Ternyata aku harus live. Baik Cik, puji Tuhan baik. Selalu baik ya. Aku lagi seneng banget sama kulitku loh, dia paripurna sekali loh. Nggak salah aku mau beli suplemen, bagus banget jadinya. Puji Tuhan baik aman. Gila ya, kebakaran di Hong Kong apartemen itu serem banget ya, apinya segitu besarnya. Asalnya kenapa sih kebakaran tuh Pi? Belum baca jelas beritanya. Ada 200 berapa puluh orang gitu hilang ya. Ngeri banget. Kalau apartemen gitu kan juga orang mau kabur susah kali ya. Lantai tinggi-tinggi gitu mau lewat tangga darurat juga susah kali ya. Shalom, selamat malam C. Selamat malam Diana, apa kabar? Lama nggak pernah kelihatan. 7 tower yang kebakaran. Iya loh, kok bisa kebakaran merembet gitu tuh karena apa sih? Kalau penyebab lainnya sih saya tahu, maksudnya kenapa sampai itu terjadi saya tahu. Tapi untuk penyebab apinya muncul tuh dari mana gitu. Serem-serem kejadian-kejadian di Medan, di Sumatera Utara banjir, di Thailand juga banjirnya separah itu. Memang Tuhan sangat baik ya, kemana kita pergi Tuhan kasih penjagaan, Tuhan kasih perlindungan. Di dunia ini memang tempat yang teraman itu tidak ada. Yang teraman itu kita dalam perlindungan Tuhan aja say. Di Bangkok juga banjirnya parah itu. Tadi bibir saya tiba-tiba bengkak tau. Nggak tahu kenapa bibir saya tiba-tiba bengkak. Terus abis makan sambal dia kempes. Hari ini aku makan malam karena tadi siang kayaknya aku makan kesedikitan. Tadi abis aku puntur orang kok pikiranku tuh makanan aja gitu. Terus aku lapar, aku minumin air udah 3 gelas ternyata masih lapar. Ya udah berarti aku harus makan ya. Daripada mentong ya kan, kita makan aja. Walaupun Kristanti sama Cimeli sudah kesel menunggu saya makan, membuat keputusan untuk makan tuh lama banget. Step by stepnya banyak ya, saya harus minum air dulu lah, memastikan bahwa itu bukan cuman haus dan lain sebagainya. Karena kadang-kadang susah membedakan kita tuh lapar beneran, tubuh kita kurang makanan, atau kita tuh sebenarnya kurang minum air, atau kita cuman kepingin aja gitu. Kalau kurang minum air juga sinyalnya di tubuh tuh jadi lapar kan. Makanya saya biasanya kok lapar saya minum air dulu tuh. Dari minum air sampai 3 gelas masih lapar. Terus kakinya mulai dingin. Oh berarti ini emang kurang makan nih. Gak boleh juga kita kurang makan ya. Karena tadi kita pergi makan deh. Oh ya, aku mau cerita nih dari orang yang tadi datang konsul ke aku ya. Ceritanya dia nih intinya aja ya. Dia kurang akur sama saudara-saudaranya, apalagi setelah orang tuanya meninggal karena terjadi perebutan warisan. Udah itu aja. Itu inti dari segala intinya. Tapi ya sebetulnya dia juga nggak apa-apa masalah warisan itu. Kalau emang kakaknya butuh, dia tuh nggak apa-apa, misalnya harus dijual atau apa kayak gitu tuh dia sudah mengikhlaskan. Cuman dia tuh hanya ingin saudara-saudaranya bisa nggak sih baik ke dia, bisa nggak sih kita tuh guyup gitu. Sedangkan dia sama saudaranya dari dulu juga nggak pernah deket karena selisih usia yang jauh kayak gitu ya. Satu kesalahan kita manusia nih yang paling bikin problem dalam hidup kita, yaitu kita sibuk mau supaya keadaan berubah mengikuti mau kita. Karena dia nanya ke saya, gimana solusinya supaya saudara-saudara saya tuh berubah? Kamu bisa gak sih mengubah orang, cilubah gitu, ngerubah orang? Gak akan bisa kamu ngerubah orang. Jangankan tuh saudara yang udah punya masalah sama kamu, anakmu, suamimu yang di sebelahmu, bisa kamu suruh dia berubah? Atau kamu ubah hatinya gimana caranya? Gak bisa. Kita aja nih ya, kalau dideketin sama cowok kita nggak suka, bisa kita ubah hati kita supaya kita suka, mungkin dengan proses yang lama. Dia harus PDKT, kita dibikin seneng dan sebagainya. Tapi kalau kita udah nggak suka, kita biasanya langsung menutup diri, kita udah nggak suka gitu. Untuk mengubah secepat itu tuh nggak bisa, ya kan?
Apalagi ini saudara-saudaranya yang ya udah pada ruwet, penuh amarah dan lain sebagainya. Kesalahannya kita manusia, kenapa masalah kita semakin rumit? Kita mau keadaan yang berubah mengikuti kita. Kita mau supaya orang-orang yang di sekitar kita itu yang berubah karakternya, hatinya, perbuatannya ke kita. Bukan kita itu berusaha mengubah diri kita, entah bagaimana caranya. Dalam artian entah apakah mereka itu membaik ke kita atau tidak, tapi kita damai. Kuncinya sebetulnya di situ. Keadaan tidak berubah, tapi Anda mengubah diri Anda, jadi Anda merasa damai sehingga keadaan tidak terlalu berefek kepada Anda. Dan kita nggak bisa mengubah manusia lain. Anda mau ubah diri Anda aja susah, ya. Kita mau ubah satu karakter dalam diri kita aja tuh makan waktu dan susah. Itu perlu motivasi tinggi dari diri kita untuk bisa berubah. Jadi nggak bisa kita minta supaya keadaan berubah ikutin kita, orang lain berubah ikutin kita. Enggak. Kalau udah berubah semuanya baru saya damai. Tidak. Kedamaian itu mengikuti kita senantiasa, apapun kondisi di sekitar kita. Siapapun orang yang kita hadapi, bagaimanapun kondisi yang sedang kita hadapi. Dan by the way, bukan Anda saja yang punya masalah dengan orang lain ya. Kalau saya pribadi, ada orang-orang yang gak suka dengan saya. Ada orang-orang tuh yang memfitnah, yang menjatuhkan saya. Saya gak berharap mereka berubah. Saya gak berharap mereka berubah sama sekali. Karena saya tahu berubah itu gak mungkin. Berubah itu susah. Bahkan orang-orang terdekat dari keluarga, ada gak yang tiba-tiba memusuhi? Ada. Saya juga gak ngerti salah saya apa. Tiba-tiba sosial media saya diblok semua, ya. Alasannya dia tuh ada ribut sama keluarga saya yang lain. Lalu dipikir saya akan kalau saya masih ada hubungan sama dia, saya bakal nyampein gosip ke saudara saya itu. Padahal saya nggak ngurusin sama sekali. Saya waktu itu di Jakarta dan mereka di Bali tinggalnya. I don't care sebenarnya dengan urusan-urusannya mereka tuh. Tapi dia punya pikiran kan negatif ke saya. Dipikir saya ini bakal nyampein gosip karena saya akrab juga sama sepupu saya itu. Akhirnya saya diblok. Ya saya nggak ada salah apa, saya nggak ada berbuat apa-apa, ngomong apapun juga saya enggak gitu ya. Tiba-tiba aja diblok semua sosial media kita, kayak dimusuhin gitu. Ya kalau saya sih ya sudah aja gitu. Apakah saya berusaha mengubah hatinya dia? Enggak, saya biarin aja. Karena orang kalau hatinya sudah dia kerasin kayak gitu, kita nggak salah pun jadi salah di matanya dia. Ya terus ngapain kita mau mengubah orang itu? Yang saya lakukan adalah saya nggak ambil pusing dengan orang yang tidak suka dengan saya. Selama bukan saya yang menyakiti mereka, saya tidak buat kesalahan apapun, saya nggak ambil pusing. Ya, dalam hidup ini kita akan bertemu dengan orang waras dan orang gila. Kita nggak usah pusingin yang gila, say. Orang gila dalam artian apa? Yang punya karakter jelek, yang hatinya jelek. Orang kalau dari basicnya dia ada iri dengki, ada kebencian, ada dendam, ada kepahitan, apa juga bisa jadi salah di matanya dia. Hal kecil yang buat orang lain gak masalah, buat dia bisa salah loh. Omongan yang buat kita mungkin kayak cuman ya sekedar omongan aja, buat dia itu bisa sangat menyinggung dia, sangat sensi. Karena kondisi hatinya berbeda-beda. Tugas kita adalah mendamaikan hati kita, membereskan diri kita, ya. Jangan sampai kita dengan pasangan gak ada masalah, dengan anak gak ada masalah, rumah tangga sudah baik-baik aja. Kita bermasalah karena mikirin orang luar, jadi kita ada sakit penyakit dan lain sebagainya. Saudara lah begini, saudara lah begitu. Lagian ya, kita tuh saudara hanya karena kita lahir dari ada darah yang sama di dalam diri kita gitu loh. Dari leluhur yang sama, dari orang tua yang sama. Itu kita menjadi keluarga. Masalah urusan hati, urusan hidup, biar keluarga sekalipun kita nggak bisa ngomong, say. Itu urusan hati manusia masing-masing, ya. Ada saudara yang jahat, ada saudara yang baik, itu biasa di mana-mana kayak gitu. Ada yang ribut warisan, ada yang dengan ikhlas memberikan warisannya, itu biasa. Kalau Anda berurusan sama orang-orang yang seperti itu, Anda nggak bisa berharap mereka tuh berubah. Karena orang dibaikin sebaik apapun, kalau dia emang basicnya jahat, jahat aja. Ada orang nih ya, dia tuh anak angkat, dan dia sadar dia tuh anak angkat, dia tahu keluarga yang angkat sudah baik sekali, tapi dia sibuk mau ngerongrong harta, mau ngerebut harta, kerjaannya marah-marah mulu, cari gara-gara mulu. Kakaknya sudah baik banget loh, kakaknya dia tuh yang anak kandung di keluarga itu sudah baik banget, tapi nggak bisa, kebaikan itu nggak dipandang sama dia. Bahkan kakaknya tuh kayak nganterin makanan, pagernya nggak mau dibukain pembantu yang terima. Apa kurang dibaikin, kurang dikasih kasih?
Padahal dia yang anak angkat, sudah sangat dikasih kasih. Tapi memang karakter yang penuh iri dengki, pembenci, mau menang sendiri, egois. Dia nggak peduli mau sebaik apapun kakaknya. Yang dia tahu ya biar dirinya seneng, biar dirinya menang. Lah orang kayak gini mau kita hadapi dengan cara seperti apa? Kita akan merasa kita terus disakiti jadinya kan. Jadi yang Anda perlu damaikan tuh diri Anda. Kalau saya simpel ya, kita nggak perlu juga gini ya, saya nggak pernah cari gara-gara sama orang, saya nggak pernah cari masalah sama orang, saya cuman mau hidup tenang dan damai. Saya benar-benar orang yang nggak mau ribet dan nggak mau fokus dengan urusannya yang bukan urusan saya, nggak penting, saya nggak mau ribet. Tapi ketika ada orang lain cari gara-gara sama saya, mereka cari masalah, saya juga nggak mau ambil pusing dengan perbuatan mereka. Yang saya dan suami lakukan adalah kami menjaga jarak dengan siapapun manusia yang toksik, baik itu keluarga sendiri sekalipun. Jadi kalau emang orangnya nggak bisa dibaikin makin gila, ya udah nggak usah dibaikin, susah banget, nggak usah dideketin gitu. Kamu tuh dengan tidak menjahati dia juga kamu udah berbuat kasih ya. Tunggu sebentar ya, ini harus turun. Terima kasih Harigato ya, sudah dibukain pintu. Tuh udah dibuatin damarati juga tuh, lihat nih damarati tuh kayak gini. Dia memang rasanya sedikit pahit tapi faedahnya banyak banget. Ini tadi kan aku makan malam tuh, makan malamnya di luar, nggak, aku dari TSM Guston, aku habis makan malam di luar, makannya berminyak, makannya juga berbumbu-bumbu yang begitulah ya. Jadi karena saya sadar sih makanan saya tuh nggak clean 100%, jadi saya tetap konsumsi damara ini karena usus yang bersih. Kalau ditanya kenapa Cik kulitnya glowing, saya tuh makannya bagus dan ususnya bersih, itu sangat berpengaruh. Jadi kulitnya bisa glowing, itu paling berpengaruh. Ususmu itu akan tercermin di kondisi kesehatanmu, terutama di kulit juga, dan stresmu, tingkat stresmu. Kalau Eka kan nggak stresan kayak ente ya, say. Apa yang mau distresin, serahin aja sama Tuhan. Biasanya yang saya stresin urusan orang sih. Medan banjir kakak, oh saya tahu, saya lihat banyak di berita. Kalau kamu stres pasti kulitmu jelek tahu, beruntusan, jelek dah kulitnya langsung. Rugi beli kolagen mahal-mahal kalau stresan. Oke, tadi sampai mana? Oh ya, jadi inti dari segala inti adalah Anda nggak usah berharap orang lain berubah, lalu nanti Anda berharap kalau dia bisa berubah, masalah saya akan selesai. Enggak, say. Hati orang kalau udah busuk-busuk aja. Ya, kalau dia berubah ya puji Tuhan, haleluya, berarti dia ada pertobatan. Tapi kamu nggak usah mengharapkan itu. Sampai berandai-andai. Kenapa dia nggak mau berubah? Kenapa dia gini? Kenapa dia gitu? Terserah dia aja dia mau berubah apa enggak. Yang pastinya kita yang beresin diri kita. Supaya kita punya perasaan damai itu. Jadi nggak peduli orang lain gimana. Dan tolong deh ya, mau keluarga sekalipun dan mau ada hubungan apapun, kalau dia emang toksik, kamu batasi diri deh. Nggak berdosa kok kamu membatasi diri biar kamu tuh nggak kepahitan. Buat apa sih punya keluarga tapi toksik terus akhirnya kamu kepahitan? Terus akhirnya kamu bilang, aku udah baik sama keluargaku, tapi mereka gini, mereka gitu, mereka gini, mereka gitu. Ya bodohmu. Aku gak suruh kamu jadi jahat loh. Aku gak suruh kamu tiba-tiba jambak mereka, kamu cari gara-gara. Enggak. Hanya jaga hatimu. Dengan kamu gak usah terlalu berurusan sama mereka. Bisa kan? Biarpun saudara, emang saudara nih harus setiap hari berpelukan ketemu. Urusin aja rumah tangga masing-masing, say. Kalau ketemu ya ketemu tuh, misalnya kayak saya nih ketemu sama saudara saya seminggu sekali. Ketemu sama saudara-saudara yang lain itu pas Sincia misalnya, pas acara-acara tertentu lah. Ya ketemu aja biasa. Emang mau sama saudara nih mau gimana sih? Karena Anda tuh terlalu kayak, saudara kan harusnya gini, saudara kan harusnya gitu. Nggak ada, nggak harusnya orang sekarang nih hidup semua pada egois juga kan. Makin Anda minta hidup itu sesuai ekspektasi Anda, saudara harusnya gini, saudara harusnya gitu, Anda akan makin kecewa. Itu loh yang terjadi.
yang sangat menjadi masalah itu. Saudara saya begini, saudara saya begitu. Lah ya dia juga manusia. Kenapa saudara saya ya? Kok dia begini, kok dia begitu? Warisan direbutin, saudaramu susah duit. Ya warisan lah dia ributin. Itu yang terjadi kan biasanya. Kenapa tanah warisan orang tua saya mau dijual? Ya karena saudaramu lagi kelilit utang. Saudara itu kita tuh hanya karena lahir dari rahim yang sama, dari leluhur yang sama. Bahkan uang aja gak kenal saudara, itu kata orang. Emang betul sih. Melihat manusia sekarang nih, uang gak kenal saudara. Makanya jangan berharap pada manusia. Jangan punya kemelekatan sama manusia. Oh karena dia saudara saya, seharusnya begini, begitu, begini, begitu. Betul, secara teori seharusnya saudara itu akur. Seharusnya saudara itu begini, begitu. Tapi kenapa sekarang saudara-saudara justru banyak yang berantem? Masalah harta, berantem semua. Kenapa? Dunia ini sudah berbeda. Manusia sudah dipenuhi dengan ketamakan. Sama saudara baku iri, baku benci. Nanti pikirnya, apalagi kalau orang tuanya memang kurang bijaksana. Oh adikku itu disayang sama orang tuaku. Aku yang gak dianggap, aku yang gak gini, aku yang gak gitu. Adiknya dibenci. Ini kan konslet. Kita mau berharap orang-orang kayak gitu berubah bisa gak? Gak bisa. Tuhan aja mau mengubah mereka, mau mengubah manusia aja harus ada usaha dari manusianya. Ya, selesai. Ini aku jawab dulu pertanyaanmu ya. Andai bertemu Cece dari dulu, ya semua ada waktunya, Bu. Malam Cet, tolong doa untuk aku dan anakku. Terima kasih, senantiasa didoakan. Ci, lihat aku, Lucia Hernawati. Amarahnya tinggi. Itu aja masalah yang paling utama. Minta dilihat nih, udah berapa kali dilihat, tapi amarahnya gak dikontrol-kontrol. Doanya diperbaiki. Doa tuh jangan meminta hal materi terus, tapi mintalah ketenangan hati, kelegaan, minta pemulihan hati sama Tuhan. Tuhan, bila ada api amarah dalam diriku, Tuhan, padamkan Tuhan. Aku mau melepaskan semuanya. Tolong Tuhan bantu redakan amarahku. Gitu loh ya. Ci, lihat auraku. Yang nanya juga namanya Ci. Aura itu sebenarnya apa sih? Aura itu adalah energi yang terpancar dari tubuhmu. Bagaimana energi itu terpancar dari tubuhmu? Sebetulnya apa yang ada di hatimu itu terpancar dari tubuhmu. Ya. Energi itu sebetulnya kondisi, bukan. Aura itu adalah kondisi roh dan jiwamu seperti apa. Ya, terpancar dari hatimu. Sekarang Ci, saya tanya, kok jelek kali manggilnya Ci? Kalau orang Bali soalnya Ci itu bahasa kasarnya kamu gitu ya. Jadi saya mau manggil kamu Ci kok jadi gak enak. Sekarang saya tanya kamu, apakah hatimu damai? Apakah hatimu tenang? Ya. Kalau jawabanmu tidak, saya sedih C, saya marah C, dan lain sebagainya, berarti auramu ya wis aur-auran. Karena orang yang auranya bagus adalah orang yang hatinya damai dan tenang. Kayak kamu Ci, kamu kan amarahnya tinggi, sedihnya banyak. Amarah sama sedih itu hampir seimbang. Ada kesedihan yang bercampur amarah. Bahkan pada beberapa orang tuh kamu tuh seperti benci gitu. Marah, dendamnya tuh, bukan dendam ya, marahnya tuh marah banget gitu. Itu berarti menandakan hati kita belum bersih. Ya. Gini ya, gimana ya ngomongnya. Gak suka sama orang tuh wajar. Kita manusia. Kita punya preferensi. Ada orang yang karakternya mungkin kita kurang cocok. Ada orang yang perbuatannya mungkin kita nggak cocok. Ya, kita punya preferensi dan itu sangat wajar. Jadi kita ngerasa, oh sama si dia aku kurang cocok nih, sama si itu aku kurang cocok nih, gitu. Itu wajar. Tapi yang tidak boleh adalah kita membenci orang itu. Even saya dengan orang-orang yang saya rasa kurang sifatnya dan karakternya dalam hidup saya nggak mau membenci. Biarin aja mereka. Saya hanya menjaga jarak. Kalau kamu benci, yang rugi dirimu, yang kotor hatimu. Mereka mah tetap aja begitu, kagak ada perubahannya. Ya saya. Bukan kamu aja yang ketemu orang jahat, saya juga ketemu orang jahat. Anda mungkin masih berurusan sama manusia yang jahat. Saya berurusan sama iblis. Manusia yang di dalamnya dirinya tuh iblis. Ada beberapa orang yang saya tunjukin foto orangnya, semuanya pada bilang, gila, tumben lihat orang sepekat ini, sehitam ini. Kalau orang lihat, kalau orang itu dia tuh nggak ke Tuhan ya, auranya memang bisa macam-macam kita lihat. Tapi yang paling banyak kalau orang itu nggak ke Tuhan tuh kelihatan kayak ada kabut abu-abu gitu.
Tapi ini tuh bukan kabut abu-abu lagi, ini sudah hitam pekat. Ya itu cuma auranya iblisnya yang kayak gitu. Anda tuh masih berurusan sama manusia yang jahat, saya berurusan literally sama iblisnya yang jadi manusia. Belum bisa saya ceritakan karena terlalu complicated, tapi ya itu ada dalam hidup saya. Dan itu orang nggak baik banget, sangat nggak baik. Kelakuannya iblis gimana sih? Manipulatif, tukang bikin kerusuhan, tukang bikin ribut yang kayak gitu-gitu. Saya nggak peduli masa bodoh, karena saya percaya juga saya di jalan yang benar, saya bersama Tuhan. Tuhan pasti akan memenangkan saya, gitu aja. Jadi nggak usah sampai kita membenci ya, itu ngotorin hati kita. Ya tolong lihat kenapa istri saya sembunyikan hal apa dari HP-nya. Nggak tahu lah, kamu lihat sendiri aja daripada kamu berantem sama istrimu, ya. Kamu lihat sendiri aja ya, handphonenya dia, kamu bilang, boleh saya pinjam handphonenya, apa yang kamu sembunyikan, kamu tanya aja sama dia. Karena suami istri sebetulnya Anda tidak boleh menyembunyikan apapun dari pasangan Anda harus saling terbuka. Jangan kotori rumah tangga Anda dengan hal-hal seperti itu, ya. Apa sih yang mau ditutupi kalau Anda jujur? Berarti kan ada yang tidak jujur, ini kan bikin kotor rumah tangga. Cik, kalau ponakan bukan autis, tapi kenapa ya? Cik, apa karena kesedihan hati ibunya selama hamil? Betul. Kayaknya kemarin dapat dijelasin ya, anak itu kepahitan sih. Kesedihannya besar. Malam Cik, suaranya kok double ya Cik? Nggak tahu ya, kenapa begitu? Malam Yanti. Cik, suamiku udah mau doa apa? Dia benar-benar udah mau hidup di jalan yang benar. Sagittarius, dia baru aja dia mau berusaha, Sagittarius. Ya, kamu dukung aja dia dalam doa, dukung perubahannya dia. Karena godaannya juga pasti banyak. Dia baru aja mau mencoba. Cik, saya susah naik jabatan padahal sudah melobi kenceng. Apakah ada yang salah pada diri saya? Salahnya Anda terlalu ngotot dan kurang berserah. Ada beberapa orang yang kurang suka juga dengan Anda di kantor tuh ya. Ya wajar sih, ada manusia yang gak suka sama kita ya. Kita udah sebaik-baiknya pun tetap ada yang gak suka tuh aja ya. Lihat aura mama saya, kenapa kalau dekat mama saya nggak tenang? Karena mamamu amarah, kepahitan, kebencian, dendam, itu aja isinya. Sehingga banyak hal-hal negatif ngikutin dia. Hai Ca, C baca aku cocoknya kerja apa ya C? Kamu orangnya susah diatur. Mau jadi karyawan pun kamu nggak bisa ikut aturan. Kamu bisnis aja lah, cari aja kerjaan yang kamu bisa jualan apa kayak gitu. Karena kamu orangnya nggak bisa dikasih aturan tuh, kayak mau jadi pegawai tuh susah kamu. Kasihan bosmu juga makan hati nanti. Ya, kalau saya punya pegawai nggak bisa diatur, saya stres dong, ya kan? Kan pegawai juga harus bisa diatur. Kamu cari kerjaan lah, usaha jualan apa gitu. Kalau makanan kayaknya kurang ya. Jualan apa kamu yang cocok? Kayaknya kamu cocok buka salon deh. Kamu belajar salon menyalon deh, karena kamu kayak suka perawatan. Jadi suamiku kok lagi sakit, pulang kantor suaranya jadi agak cadel dan gak jelas, mukanya merah. Kenapa ya? Kalau lagi sakit, kecapean. Dia tuh ada masalah di daerah jantung sih sebetulnya. Badannya harus anget terus ya. Kamu pakai nasi Farah deh dia. Ya. Kalau dia kerja gitu, pakai nasi Farah sebelum berangkat kerja, pulang kerja gitu, balurin dia biar anget dada sama punggung. Bener sih C. Ya gitu, kamu mau kerja sama orang, nanti bosmu kamu yang atur bosmu kan nggak mungkin, Haica. Nanti kamu lagi kerja sama orang, kamu stres, ya stres. Kalau kamu stres lihat Shinchan aja. Saya kalau lihat Shinchan tuh kayak lucu gitu, ya. Loa, C tolong lihat kesehatan saya, paru-paru, liver, itu yang kurang bagus. Terus bagian sinimu tuh tegang sekali. Hati-hati stroke ya Pak Loa ya. Malam user 765. C prediksi Jakarta 10 tahun lagi tenggelam. Kira-kira kalau aku pindah ke Malang atau Bali oke-nya? Oke KC ke depan nih. Better ke Malang sih kamu. Jangan ke Bali, better ke Malang. Jakarta 10 tahun lagi tenggelam nggak ya? Tenggelam total sih enggak. Tapi memang ada di beberapa daerah yang ya sudah tenggelam. Tapi bukan seluruh Jakartanya hilang gitu ya, enggak say. Beberapa daerah ada, beberapa titik lah. Ana Fani, kenapa suami saya sekarang ini kayak benci saya ya? Dia ada tahu beberapa hal yang kamu tutup-tutupi dari dia, Ana Fani, sehingga dia tuh kecewa, dia tuh marah. Nah sekarang dirimu aja, merasa nggak kamu nutupin sesuatu yang menurutmu mungkin kayak ya udahlah biar nggak ribut, hal kecil juga apa-apa gitu, tapi buat suamimu tuh bukan hal kecil. Pak,
Bapak nih lihat dong Pak ya, masa istri Bapak nih dipakein kamera yang begini, kan mukanya kayak panci. Ya, nggak bisa saya ini Pak sama Bapak, ini tulisannya coba dihilangkan ini, Bentar. biar saya bisa melihat diri saya. Laki-laki ini memang punya masalah sama kamera, kayak nggak tahu angle-angle yang bagus sama sekali loh. Meredam amarah bisakah pakai garam lukat? Garam lukat itu membantu Anda untuk lebih tenang. Kalau saya lagi kesel, lagi capek, saya mandi garam memang jauh lebih tenang. Tapi kita tetap harus berdoa, dan kuncinya di doa dan menerima kasih Tuhan di dalam hidup kita. Baru semua yang negatif tuh akan hilang. Garam itu hanya membantu saat saya lagi stres berat, lagi marah berat tuh saya pembersihan pasti lebih reda gitu. Tapi bukan berarti kita ketergantungan ya. Yang kita ketergantungan harusnya sama Tuhan, karena garam hanya media. Ci, anak saya yang kedua sedang cari kerja, bisa dapat gak Ci? Bisa, tapi anak ini agak lama dapatnya, karena dia juga cerewet. Oh, Asifara ya, di rumah juga ada minyak lukat aja. Asifara juga ya, Asifara. Minyak lukat itu sebetulnya untuk kesehatan itu paling hanya bisa untuk masuk angin ya. Paling hanya bisa untuk kamu tuh kayak yang ringan-ringan lah gitu ya. Gatel-gatel ringan tuh masih bisa. Itu minyak lukat itu dibuat tujuannya bukan untuk pengobatan kesehatan. Berbeda dengan produk Desoil kita yang lain, yang Magani, Kasfama, Asifara, Sano.